Shalom. Selamat datang dalam materi pembelajaran yang mengajak kita untuk merenungkan dan memahami bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mencari berbagai cara untuk memperoleh keselamatan, baik melalui kekayaan, kekuatan gaib, maupun teknologi. Namun, sebagai orang beriman, kita diajak untuk menyadari bahwa semua itu bersifat sementara dan tidak dapat menyelamatkan kita secara sejati. Melalui pembelajaran ini, kita akan menggali lebih dalam ajaran kitab suci dan pandangan gereja Katolik mengenai keselamatan yang datang dari Allah. Kita akan merenungkan bagaimana Allah telah berkehendak menyelamatkan umat manusia sejak semula, tanpa memandang latar belakang suku atau kelompok tertentu, karena di hadapannya, semua manusia adalah sama dan berharga. Semoga melalui materi ini, kita semakin menyadari bahwa hidup beriman dan beragama adalah tanggapan kita terhadap karya keselamatan Allah. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk menerima kasih-Nya, agar hidup kita semakin dekat dengan kehendak-Nya dan senantiasa bersandar padanya sebagai sumber keselamatan sejati. Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Setiap manusia memiliki keinginan untuk meraih keselamatan dalam hidupnya, dan tidak ada yang ingin mengalami nasib buruk. Berbagai upaya dilakukan oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Bagi orang yang beriman, hasrat untuk mencapai keselamatan berlandaskan iman kepada Allah, yang merupakan sumber utama keselamatan. Allah menginginkan agar kehidupan manusia berada dalam keadaan selamat. Keselamatan ini ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa memandang suku atau kelompok tertentu, karena di hadapan Allah, semua manusia adalah setara. Setiap individu memiliki nilai yang tinggi di mata Allah. Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia dan seluruh ciptaannya melalui berbagai cara dan kesempatan. Kesadaran akan kehendak Allah yang ingin menyelamatkan manusia dan ciptaannya seharusnya mendorong manusia untuk semakin mendekat kepada kehendak-Nya. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah, bahkan beranggapan hidup dapat dijalani tanpa Allah. Banyak orang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Kekayaan dan keselamatan. Terdapat berbagai pandangan mengenai sumber keselamatan, di antaranya, keselamatan sebagai hasil dari kekayaan duniawi. Beberapa orang menganggap bahwa keselamatan hidup ditentukan oleh seberapa banyak harta benda yang dimiliki. Mereka percaya bahwa kekayaan dapat menjamin keselamatan, sehingga berusaha keras untuk mengumpulkan harta, bahkan dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Allah. Dalam pandangan ini, mereka merasa tidak memerlukan Allah karena percaya bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan uang. Keselamatan melalui kekuatan gaib. Keselamatan yang bergantung pada kekuatan gaib. Di era modern ini, masih ada masyarakat yang mengandalkan kekuatan gaib untuk mencapai keselamatan. Iklan-iklan di media sering menawarkan solusi keselamatan melalui benda-benda atau mantra yang dianggap memiliki kekuatan magis. Benda-benda ini dihormati dan disimpan di tempat khusus, seringkali disertai dengan upacara dan persembahan agar kekuatannya tetap terjaga. Kekuatan gaib ini dianggap mampu melindungi dari bencana dan memberikan rasa aman, sehingga seringkali mengabaikan kehendak Allah. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber keselamatan. Sebagian orang percaya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang kedokteran, adalah sumber keselamatan. Mereka merasa aman berkat kemajuan dalam kesehatan yang dapat memperpanjang hidup. Namun, mereka seringkali lupa bahwa hidup dan mati adalah hak prerogatif Allah. Tidak ada yang dapat melawan kehendak-Nya, dan sebagai orang beriman, kita harus menyadari bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati, tanpa ada kekuatan lain yang dapat menyelamatkan selain dari-Nya.
Kehendak Allah dan keselamatan. Dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34, meyakini bahwa sumber keselamatan pada patung-patung yang mereka sembah. Hal ini membuat Paulus merasa sedih hatinya dan hatinya tergerak untuk mewartakan Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan sejati, meskipun mendapat penolakan dari sebagian orang-orang Athena. Sedangkan dalam kitab Yesaya bab 44 ayat 9 sampai dengan 21, menyadarkan hidup kita pada patung-patung buatan manusia yang dia anggap memiliki kekuatan gaib merupakan kesia-siaan. Mari kita perhatikan beberapa kutipan teks kitab suci atau dokumen gereja berikut ini, agar kita semakin yakin bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber keselamatan sejati bagi hidup kita sekarang, maupun yang akan datang. Kutipan Kitab Suci Keselamatan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya bab 43 ayat 11. Tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya bab 45 ayat 21. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir, engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Hosea bab 13 ayat 4. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius bab 4 ayat 10. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yudas bab 1 ayat 25. Allah yang sama adalah penyelamat dan pencipta, Tuhan sejarah manusia dan sejarah keselamatan. Gaudium et Spes 41. Karya penyelamatan Allah. Dari beberapa kutipan yang ada, dapat disimpulkan bahwa Allah merupakan sumber keselamatan yang sejati. Kita diharapkan untuk meyakini bahwa Allah adalah pencipta, yang menjadi awal dari segala kehidupan dan tujuan dari setiap ciptaan. Dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa karya penyelamatan Allah terus berlangsung dari masa lalu hingga saat ini. Kehidupan dan napas yang kita miliki saat ini adalah bukti nyata dari karya keselamatan Allah yang dapat kita rasakan. Namun, seringkali manusia tidak menyadari kehadiran karya keselamatan Allah dalam hidup mereka. Oleh karena itu, Allah seringkali menyatakan dirinya kepada umat manusia, seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Dalam berbagai kesempatan, terutama saat mereka berada dalam pembuangan, Allah menunjukkan kepeduliannya. Meskipun bangsa Israel mengalami penderitaan dan meragukan perhatian Allah, Dia tetap berupaya menolong mereka dan menunjukkan kasih-Nya. Kasih Allah dalam hidup kita. Kita dapat merasakan banyak tanda kasih Allah dalam hidup kita. Dia memberikan kita napas kehidupan dan menciptakan alam semesta yang indah dan kaya untuk mendukung keberlangsungan hidup kita. Allah juga menganugerahkan orang tua, saudara, guru, dan sesama yang peduli terhadap perkembangan kita. Bukti terbesar dari kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia adalah pengutusan puteranya, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kita. Respon manusia terhadap keselamatan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun, meskipun demikian, tidak semua orang merespons karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Sejak kedatangannya, Yesus telah menghadapi berbagai penolakan, dan masih banyak orang yang tidak percaya atau menerimanya sebagai juru selamat.
Penolakan ini mencapai puncaknya pada saat penyaliban Yesus di Golgota. Meskipun banyak yang menolak, kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia tidak terhalang. Karya penyelamatan Allah terus berlanjut hingga saat ini, dilanjutkan oleh para pengikutnya melalui berbagai pelayanan dalam gerejanya yang kudus. Keterlibatan dalam sakramen. Dalam perjalanan iman kita sebagai umat Katolik, kita diingatkan akan karya keselamatan Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Keterlibatan kita dalam perayaan sakramen bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi merupakan kesempatan untuk merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan. Melalui sakramen, doa, dan sabdanya dalam kitab suci, kita diajak untuk menghayati cinta dan kasih-Nya yang tak terbatas. Menjadi saluran berkat. Sebagai respons atas kasih Allah, kita dipanggil untuk menjadi tanda kehadiran-Nya di dunia ini, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Contoh teladan seperti Ibu Teresa menunjukkan kepada kita bahwa kasih sejati tidak mengenal batas dan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebarkan kasih Allah sekarang. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita juga dapat berkontribusi dengan cara-cara sederhana, seperti membantu teman yang kesulitan, menjenguk yang sakit, atau berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, kita tidak hanya menerima kasih Allah, tetapi juga menyebarkannya kepada sesama, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Melalui materi pada video ini, kita telah bersama-sama merenungkan dan memahami bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Melalui kitab suci dan ajaran gereja, kita diajak untuk menyadari bahwa keselamatan bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan respon dengan iman dan perbuatan baik. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk selalu menyandarkan hidup kita kepada Allah, baik dalam suka maupun duka, karena hanya kepadanya lah kita dapat menemukan keselamatan sejati. Tuhan memberkati.